Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu guru yang sedang mengikuti PPG dalam jabatan, jumpa lagi bersama saya di channel Memodikasi, channel yang membahas seputaran pendidikan. Dan kali ini kita akan bahas terkait dengan kompetensi mahasiswa PPG dalam menghadapi uji kinerja dan uji pengetahuan. Nah, di sini saya lebih banyak membahas terkait dengan uji pengetahuan atau UP PPG, yang mana pada UKM PPG atau uji kompetensi mahasiswa program profesi guru dan UP PPG ujian profesi program profesi guru dalam jabatan merupakan bagian dari proses sertifikasi guru di Indonesia. Nah, tujuan utama dari pelaksanaan UKM PPG dan UP PPG dalam jabatan adalah untuk mengukur dan menilai kompetensi calon guru yang telah menjalani pendidikan profesi guru. Nah, beberapa tujuan-tujuan diantaranya itu ya pasti kita sudah banyak mengetahuinya, terutama Bapak Ibu yang sedang mengikuti proses PPG yang sekarang atau yang akan datang. Biasanya itu pastinya tujuan itu memastikan kualitas guru, peningkatan profesi guru, terus pemetaan kompetensi, pengakuan profesi guru, salah satunya adalah sertifikat pendidik, dan memenuhi standar nasional internasional. Biasanya implementasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan guru di Indonesia memenuhi standar nasional dan internasional. Itu biasa. Terus peningkatan mutu pendidikan, karena pada PPG ini alhamdulillah saya merasa bahwa banyak manfaat yang kita ikuti pada PPG yang tidak kita temukan pada kegiatan-kegiatan guru atau workshop-workshop atau kegiatan-kegiatan oleh instruktur-instruktur, banyak tidak kita temui. Pada PPG ini alhamdulillah banyak kita temui bagaimana caranya membuat modul ajar, membuat mulai dari LK1, LK2 sampai pada tahap portofolio sampai UP. Nah, di sini alhamdulillah kita patut syukuri karena kita mendapatkan satu, tantangan belajar bagi guru, dan kedua, manfaat belajar yang sangat luar biasa. Nah, uji pengetahuan dalam program pendidikan profesi guru PPG di Indonesia biasanya dinilai oleh tim penilai yang terdiri dari para ahli di bidang pendidikan. Biasanya kalau pada uji kinerja, yaitu modul ajar, video ukin, portofolio, dan studi kasus itu biasanya dinilai oleh Bapak Ibu dosen di kampus-kampus atau LPTK yang kita sedang ikuti. Sementara pada uji pengetahuan itu biasanya ada kadang-kadang dari dosen juga di LPTK-LPTK, tapi kadang juga itu ada pihak-pihak yang tertentu, baik yang ditunjuk melalui tim penilai, biasanya dibentuk oleh lembaga penyelenggara PPG. Jadi kadang-kadang kampus tidak bisa mengintervensi saat penilaian UP, karena itu biasanya yang setahu saya dan saya ketahui waktu mengikuti PPG, tim penilai itu bukan lagi dari dosen. Kalau saat kita mahasiswa sedang mengikuti UP, yang menilai itu biasanya lembaga penyelenggara PPG. Nah, selanjutnya kita coba lihat sedikit apa itu nanti dan bagaimana cara kita mengetahui uji pengetahuan STJ dan PCK. Nah, pada proses PPG sebelum-sebelumnya, ini baru kami temui atau baru kami alami di akhir 2023 kemarin, dan insya Allah akan masih berlaku terus, karena ini memang dari waktu awal teman-teman sebelum PPG dalam jabatan di sebelum bulan Desember, itu kategori 1 angkatan 1 ya tidak salah, itu mereka itu mengikuti uji pengetahuannya itu ada pedagogik dan profesional. Ada pokoknya soalnya itu ada 120 soal dan waktu pengerjaannya cukup lama. Tapi kali ini pada uji pengetahuan STJ-PCK itu hanya 60 menit. Nah, 60 menit ini bagaimana cara Bapak Ibu untuk mau bisa menyelesaikan dengan cara seperti apa nanti. Itu kiat-kiat Bapak Ibu nanti. Jadi sedikit saya berbagi saja bahwa pada soal-soal seperti ini semua soalnya itu rata-rata mengandung unsur benar. Jadi agak susah membedakan mana itu soal yang mana jawaban yang benar, mana yang salah, tapi seluruh soal-soal yang kita hadapi semuanya mengandung unsur benar. Jadi persiapan-persiapan seperti apa nanti saya akan tampilkan pada slide berikutnya. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang coba kita sedikit membahas terkait dengan soal STJ, yaitu Situational Judgment Test. Nah, di sini jenis soal ini bertujuan untuk menguji kemampuan peserta dalam menghadapi dan menyelesaikan situasi atau masalah yang mungkin terjadi dalam praktek kependidikan sehari-hari.
Soal-soal ini biasanya berbentuk studi kasus yang meminta peserta untuk memilih tindakan terbaik dari berbagai opsi yang disediakan berdasarkan prinsip-prinsip pedagogis dan etika profesi. Nah, di sini yang saya maksudkan tadi bahwa soal-soal seperti ini rata-rata mengandung unsur benar. Jadi kita sebagai guru bijak dalam membaca soal, carikan kata kuncinya yang baik, terus bagaimana cara menyelesaikannya itu artinya tidak harus Bapak Ibu berpikir sesuai hati nurani Bapak Ibu, tapi bagaimana caranya, bukan sesuai hati nurani Bapak Ibu, tapi bagaimana caranya situasi yang Bapak Ibu hadapi sesuai dengan apa yang dimaukan oleh soal. Jadi ya artinya nanti cara bagaimana Bapak Ibu menyelesaikannya insya Allah pasti Bapak Ibu tahu. Nanti saya akan bahas pada slide berikutnya bagaimana kiat-kiatnya Bapak Ibu menghadapi soal-soal seperti ini. Berikutnya adalah Pedagogical Content Knowledge atau PCK. PCK mengacu pada pengetahuan tentang cara terbaik mengajar isi subjek tertentu. Soal-soal PCK diuji pengetahuan PPG dalam jabatan bertujuan untuk menguji pemahaman peserta tentang cara mengajar konten atau materi pelajaran secara efektif dengan mempertimbangkan cara siswa belajar dan memahami materi tersebut. Nah, pada PPG dalam jabatan kemarin saat UP itu kita hanya disajikan 60 soal PT, yaitu soal STJ dan PCK. Jadi ya 60 soal itu bagaimana caranya Bapak Ibu bisa menghadapinya, karena memang kadang 2 jam itu tidak cukup sih untuk menyelesaikan 60 soal apabila kita betul-betul mencermati isi soal. Tapi Bapak Ibu harus lebih lebih yakin bahwa insya Allah bisalah. Masa anak-anak kita sering kita ujikan di kelas, sementara Bapak Ibu guru kita ini yang baru pernah atau sudah pernah mau diujikan seperti ini, masa harus takut? Insya Allah tidak jadi masalah. Yang penting Bapak Ibu belajar, berdoa itu penting. Nah, jadi kedua jenis soal ini sangat penting dalam uji pengetahuan PPG dalam jabatan. Karena secara langsung berkaitan dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu kemampuan untuk menangani situasi pendidikan secara profesional dan kemampuan untuk mengajar konten pelajaran dengan efektif. Jadi ini sehari-hari yang kita alami. Artinya pertanyaannya itu nanti saya akan bahas pada video-video selanjutnya. Biasanya itu soal-soal contohnya seperti ini. Kalau seandainya ada soal yang saya masih ingat. Contohnya begini. Ada satu siswa yang datangnya terlambat. Terus sikap kita sebagai seorang guru harusnya seperti apa? Nanti ada pilihan-pilihannya. Contohnya A itu membiarkan siswa berdiri di luar selama 5 menit atau 10 menit. Terus membiarkan siswa masuk ke kelas dan membiarkannya dia berdiri di depan kelas. Yang ketiga, membiarkan siswa boleh masuk dan duduk untuk mengikuti pelajaran. Yang D, membiarkan siswa berdiri di luar sampai selesai mata pelajaran. Nah, di sini semuanya mengandung unsur benar. Bagaimana cara Bapak Ibu untuk menyikapi soal ini dan bagaimana cara Bapak Ibu untuk berpikir kritis bagaimana ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini. Jadi secara hati nurani pasti Bapak Ibu akan berkata bahwa biarkan siswa masuk dan berdiri dalam kelas. Tapi sebenarnya itu juga salah. Ini menyangkut masalah sosial kepribadian. Jadi ya pedagogik kita sebagai seorang guru, profesi kita sebagai seorang guru, sosial kepribadian kita sebagai seorang guru, pasti secara hati nurani berkata bahwa anak ini biarkan dia masuk dan berdiri dalam kelas. Tapi secara aturan bahwa siswa ini harus berdiri di luar sampai satu mata pelajaran selesai. Terlihat memang agak kasar, tapi itu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, contoh lain ada soal yang berbunyi seperti ini. Contohnya, dalam 1 tahun ada seorang guru yang tidak pernah masuk mengajar atau ke sekolah itu selama 3 hari, selama 1 tahun. Nah, terus seperti apa ya, saya ingat dulu. Terus bagaimana sikap pemerintah atau sikap dinas pendidikan atau kepala sekolah menyikapi hal seperti ini? Jadi apakah guru tersebut harus ditegur, dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah? B, dibiarkan dinas akan memanggil guru tersebut dan membimbingnya. Yang C, contoh saya ya 3 saja ya. Yang C memberikan surat teguran, yang keempat dipecat. Nah, ini pilihan-pilihan seperti ini secara hati nurani pasti kita akan memilih bahwa kepala sekolah akan memanggil dan menegur
si guru tersebut. Tapi secara undang-undang bahwa selama 3 hari guru tersebut tidak hadir tanpa alasan tertentu, tanpa ada izin dan lain-lain, maka guru tersebut sudah harus dipecat sesuai dengan undang-undang. Nah, seperti ini juga kadang-kadang kita pusing. Makanya Bapak Ibu saya saranin lebih banyak lebih banyak baca tentang undang-undang pendidikan, artinya takutnya jangan sampai soal-soal seperti ini muncul lagi di soal-soal PCK, terus soal-soal STJ seperti tadi. Karena ini menyangkut terkait dengan kepribadian-kepribadian Bapak Ibu yang nantinya Bapak Ibu akan temui semua soal itu berkaitan langsung dengan Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana cara Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan diri menghadapi UP-PPG? Nah, untuk mempersiapkan diri menghadapi uji pengetahuan PPG dalam cepatan, langkah-langkah yang biasa bisa diambil antara lain adalah mempelajari materi yang diujikan. Biasanya itu ya Bapak Ibu lebih banyak fokusnya saja lah. Artinya jangan takut untuk menghadapi nanti ujian UP nantinya. Karena insya Allah soal-soal seperti itu berkaitan langsung dengan apa yang kita alami di lingkungan tempat belajar kita. Jadi tidak harus kita takut ya, insya Allah pasti Bapak Ibu bisa menjawab itu semua. Terus banyak latihan-latihan mengerjakan soal latihan. Jadi ini penting nih. Biasanya itu pihak LPTK itu sering-sering apa namanya? Kalau LPTK saya ada dan beberapa teman-teman saya itu juga ada LPTK yang bersedia untuk membimbing kami mulai dari tryout 1, 2 sampai 3, membimbing kami tentang soal-soal pedagogi, profesional, STJ, PCK, itu kami dilatih. Jadi, tapi artinya tidak harus ada soal-soal yang keluar nantinya pada UP, tapi setidaknya soal-soal itu sudah bisa membangkitkan motivasi kita bagaimana cara nanti kita mau menghadapi soal itu dan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan soal-soal seperti itu. Terus memperdalam pemahaman konsep yang berkaitan. Nah, ini penting juga deh. Kalau seandainya berbicara tentang pedagogi, berarti Bapak Ibu lebih banyak belajarnya terkait dengan pedagogi sosial kepribadian, demikian juga. Artinya lebih memperdalam lagi. Selain Bapak Ibu mengikuti latihan-latihan, lebih banyak lagi membaca atau apa namanya menonton. Banyak sekarang di YouTube itu yang membahas terkait dengan soal-soal PCK dan STJ. Selain itu konsisten dalam belajar dan memanfaatkan sumber belajar yang terpercaya juga dan membantu dalam persiapan ujian tersebut. Nah, sumber-sumber yang belajar yang dimaksud ini artinya Bapak Ibu jangan hanya belajar pada video-video YouTube yang hanya sedikit membahas terkait dengan soal-soal, cuman bahas 1-2 soal, terus Bapak Ibu sering mengikuti itu. Baiknya buat Bapak Ibu itu ikuti pembahasan soal STJ, PCK, ya, soal STJ dan PCK itu ada di beberapa LPTK di YouTube itu ada. Saya juga pernah belajarnya seperti itu. Jadi saya belajar di LPTK saya, terus saya juga searching di YouTube terkait dengan soal-soal PCK dan STJ. Alhamdulillah saya temukan ada beberapa kampus yang membahas, banyak itu, ada kampus-kampus yang membahas tuh. Mulai dari video yang berdurasi 1 jam, 2 jam, saya ikuti. Dan Alhamdulillah soal-soal yang dibahas seperti itu meningkatkan motivasi kita untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan nanti yang muncul di soal-soal UPPPG. Dan Alhamdulillah berhasil. Karena rata-rata orang yang tidak lulus tahapan UP itu biasanya tidak ada persiapan. Karena memang rata-rata persiapan mereka itu hanya pada UKIN atau portofolio, sehingga pada saat waktu mempersiapkan diri untuk UP itu sudah agak terlambat. Jadi buat saya, Bapak Ibu sempat-sempatkan diri untuk ada beberapa waktu yang harus Bapak Ibu luangkan waktunya itu untuk menonton video-video pembahasan soal STJ dan PCK di LPTK yang sudah ada di YouTube sekarang ini. Jadi seperti itu, semoga bermanfaat buat rekan-rekan sekalian yang sedang mengikuti PPG. Insya Allah Allah membantu dan meringankan segala jeripaya Bapak Ibu untuk bisa lulus dalam menghadapi PPG ini. Tetap berdoa, tetap semangat. Yang intinya adalah jaga kesehatan dan kebugaran. Itu yang sangat penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.